11 malam, Arfian baru pulang ke rumahnya. Penampilannya sudah berantakan. Kemeja yang dikenakan sudah keluar, serta 2 kancing bagian atas sudah terlepas. Arfian berjalan sempoyongan masuk ke dalam rumah. Aroma alkohol pada tubuh Arfian sangat menyengat. Mulutnya pun tidak henti-henti meracau tak jelas. Arina yang melihatnya bergegas menghampirinya. Jujur ia takut karena keadaan majikannya itu tengah mabuk. Tetapi tidak ada pilihan lain. Biningsi sudah tidur karena waktu sudah malam. Sedangkan Pak Satpam bertugas di luar. Dengan sedikit takut, Arina berjalan menghampiri majikannya itu. "Tuan baik-baik saja kan?" tanya Arina. Raut wajahnya terlihat begitu khawatir. Arfian mendongak menatap wanita yang tengah berdiri di hadapannya itu. "Fiona di mana? Di mana wanita itu? Dasar cuih, wanita tak tahu diri." Arina terkejut mendengar apa yang majikannya ucapkan itu. Rasa takut pun tidak bisa Arini hindari. Terlebih saat melihat tatapan mata Arfian. Baru kali ini ia mendengar umpatan kasar yang keluar dari mulut Arfian. Kalau bukan karena pekerjaan, Arina memilih untuk pergi dan meninggalkan majikannya itu. "Nyonya tidak pulang, Tuan." Arina memejamkan matanya, takut jika majikannya itu bertambah marah. Arfian menyunggingkan senyumnya. Pria berbadan kekar itu sudah menduganya. Mungkin Fiona tengah bermesraan dengan pria sialan itu. Mesra dan bercinta sepanjang malam. Tatapan mata Arfian beralih pada wanita di hadapannya itu. Arfian memandangi Arina dari atas sampai bawah. "Antarkan saya ke kamar," ditanya. Arfian melambaikan tangannya agar Arina memapanya. Baik, Tuan." Dengan perasaan takut, Arina mendekati Arfian dan memapahnya menuju ke kamarnya. Susah payah, Arina berjalan menaiki anak tangga untuk sampai di lantai atas. Setelah tiba di kamar, Arina membaringkan tubuh majikannya di atas ranjang. Ia bergegas untuk pergi, tapi niatnya terhenti saat pergelangan tangannya dicekal oleh Arfian. Rasa takut semakin menjadi. Arina menoleh ke arah Arfian. "Ada apa, Tuan? Apa Tuan perlu sesuatu?" tanya Arina dengan sangat hati-hati. "Aku menginginkanmu." Arfian menarik tangan Arina hingga wanita berambut panjang itu jatuh ke ranjang. Kedua netra mereka saling beradu. Arfian tersenyum melihat wajah wanita yang berada di atas tubuhnya merah merona. Sementara jantung Arina seakan mau copot. Keringat dingin mulai menetes. Takut itu yang Arina rasakan. Ia takut jika majikannya itu akan berbuat macam-macam, mengingat jika Arfian tengah mabuk. "Tuan, tolong lepas. Saya mau turun," ucap Arina. Ia memohon agar majikannya itu mau melepaskan dirinya. "Temani saya malam ini," pinta Arfian. "Lepas, Tuan. Tolong jangan lakukan ini." Arina mencoba melepaskan diri dari majikannya itu. Arfian tidak lagi menjawab permohonan Arina. Matanya terus menatap wajah wanita yang ada di hadapannya itu. Sementara Arina terus berusaha agar bisa lepas. Bahkan wanita itu tidak segan-segan mencakar punggung majikannya itu. Lepaskan saya, Tuan." Arina kembali mencakar punggung majikannya itu. "Diam!" Arfian berteriak agar wanita yang ada di hadapannya itu bisa diam. Matanya menatap tajam kepada wanita yang kini berada di hadapannya itu. Bahkan Arfian tidak segan-segan menampar pembantunya itu hingga tak sadarkan diri. Arfian menyunggingkan senyumnya
Saat melihat Arina pingsan, kesempatan pun tidak ia sia-siakan. Tanpa menunggu lama, Arfian akan memulai aksinya. Pukul 3 pagi, Arina sadar dari pingsannya. Setelah matanya terbuka sempurna, ia baru ingat dengan kejadian yang menimpanya. Arina menoleh ke samping kirinya. Ia melihat jika majikannya tengah tertidur pulas. Entah berapa kali Arfian melakukannya, Arina benar-benar tidak ingat. Air matanya tidak bisa dibendung lagi. Arina merasa kotor dan jijik dengan dirinya sendiri. Masa depannya sudah hancur, dan semua itu gara-gara majikannya sendiri. Arfian terusik mendengar isakan tangis Arina. Ia pun membuka matanya dan melihat wanita di sampingnya itu tengah menangis. "Sudahlah, kamu tidak perlu menangis," ucapnya tanpa merasa bersalah. Arfian menarik tubuh Arina, tetapi wanita itu menolaknya. "Lepas, Tuan. Tuan tega melakukan ini. Tuan sudah menghancurkan masa depan saya." Arina mengeratkan selimutnya. Arfian terdiam sejenak. Ia berpikir kalau dirinya memang bersalah. Tidak seharusnya ia melakukan hal bodoh itu, menuruti, hanya untuk membalas perbuatan istrinya. Tetapi saat mengingat apa yang Fiona lakukan di belakangnya, membuat Arfian tidak bisa berpikir jernih lagi. "Saya melakukan ini untuk membalas perbuatan Fiona," jelasnya. Arfian menatap Arina yang masih terisak. Jika istri Tuan berbuat salah, seharusnya Tuan mengingatkan dia, bukan membalas perbuatannya, ucap Arina. Ia tidak menyangka kalau hal buruk itu menimpanya. "Besok saya mau pulang, Tuan. Kamu akan tetap di sini. Saya tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk pulang," potong Arfian dengan cepat. "Tapi Tuan sudah menghancurkan masa depan saya. Bagaimana kalau nanti Nyonya tahu, lalu kalau saya hamil? Saya juga yang malu, Tuan," terangnya. Arina tidak kuat jika tetap berada di rumah tersebut. "Fiona tidak akan tahu. Sekalipun dia tahu, saya ingin dia merasakan seperti yang saya rasakan. Jadi saya minta kamu tetap di sini. Saya akan menggajimu 2 kali lipat dari gaji aslimu. Dan saya akan bertanggung jawab apapun yang terjadi nanti." Arfian menatap manik coklat milik Arina. Arina terdiam. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jika majikannya sudah melarang, maka akan sangat sulit untuk keluar dari rumah tersebut. Arfian tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menyuruh orang untuk mengawasinya. Haruskah Arina pasrah dengan takdir yang menimpanya? Waktu berjalan begitu cepat. Kini mentari telah memancarkan sinarnya. Pukul 6 pagi. Arina sudah bekerja seperti biasanya. Setelah bicara cukup lama dengan majikannya semalam, mau tidak mau, Arina menuruti keinginan Arfian. Awalnya Arina menolak, tapi ia tidak punya pilihan lain. Terpaksa ia menerimanya. Saat ini, Arfian tengah bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Pria itu tersenyum saat mengingat kejadian semalam. Meski Arina hanya seorang pembantu, tetapi dia tidak kalah dengan Fiona. Bahkan Arfian merasa Arina lebih hebat daripada istrinya. "Arina, kamu memang cantik. Andai saja. Lebih baik sekarang aku segera turun. Gara-gara Fiona, pekerjaanku yang kemarin terbengkalai." Arfian bergegas keluar dari kamarnya dan segera turun ke bawah. Arfian tersenyum saat melihat Arina tengah menyiapkan sarapan pagi untuknya. Dengan cepat, Arfian berjalan menuju ruang makan. Rasanya ia sangat lapar. Setibanya di meja makan,
Arfian langsung menarik kursi untuk duduk. Arina hanya tersenyum simpul saat majikannya itu memandangi dirinya. "Apa? Fiona belum pulang?" tanya Arfian. "Belum, Tuan. Silakan sarapannya, Tuan." Arina meletakkan piring yang sudah ia isi dengan nasi goreng kesukaan majikannya itu. Dasar istri tidak tahu diri. Semalaman tidak pulang. Wanita, umpatnya dalam hati. Arfian benar-benar kecewa dengan perbuatan istrinya itu. "Iya, terima kasih." Arfian tersenyum. Lalu ia memulai menyantap makanan yang sudah Arina sajikan untuknya. Setelah itu, Arina memilih untuk kembali ke dapur. Masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Meski ada Biningsih, tetapi pekerjaan yang dilakukan tetap saja banyak. Sementara itu, Arfian segera menghabiskan sarapannya itu karena pukul 8 nanti akan ada meeting dengan kliennya yang berasal dari luar negeri. Bersambung.